Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hati. Hari Minggu, hari Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari bagi badan yang letih, bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat. Firman Tuhan turun bawa untuk hati yang sedih, untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kita dalam ibadah hari Minggu dan penghiburan ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam ibadah ini. Semua orang akan mati, maka Yesus memberi sebuah jaminan yang kita bisa baca dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat 26 menjadi nyanyian kita di tengah-tengah kedukaan ini. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Ini saja andalanku, jasaku. Hatiku yang hancur lulu buatlah sembuh. Hatiku yang hancur lulu buatlah sembuh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doa. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu bahwa Engkau sudah menghampiri kami di tengah kedukaan ini. Sebab tanpa kehadiran-Mu, maka perkabungan ini akan menjadi tempat tanpa pengharapan. Tapi kami bersyukur bahwa dalam lawatan-Mu, melalui firman-Mu, melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu, maka dikuatkanlah seluruh keluarga dan jemaat untuk menghadapi duka cita ini. Sekarang, di tengah ibadah minggu, di dalam keadaan berduka karena ditinggal orang yang kami kasihi, kami datang kepadamu dalam sebuah kerinduan dan pengharapan bahwa firman-Mu akan diperdengarkan dan kami akan mengerti, sebab Roh Kudus menopang kami sekalipun kami dalam duka cita. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya menggunakan Android karena saya tidak sempat membawa Alkitab. Ketidakadilan dalam hidup. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala perkara ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapa yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bumi, ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi? Selagi karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah merenungkan Taurat Tuhan dalam suka maupun duka. Haleluya. Baik, jemaat dan keluarga yang dikasihi Tuhan. Ada ungkapan mengatakan begini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Pertanyaannya adalah, kalau kamu mati, apa yang kamu mau tinggalkan? Itu pribadi lepas pribadi. Harus dipikirkan baik-baik ini. Kalau saya ini mati, apa yang mau kutinggalkan? Ya, ada orang mati
orang bilang alos so inabangku ka mati siam. No? Ada juga ketika seseorang mati, wow, satu kampung orang sedihnya luar biasa. Jadi ini sebenarnya siapa yang bikin begitu? Yang bikin begitu ya kita. Ada tokoh hebat namanya Buya Hamka, dia bilang begini. Kalau hidup hanya hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya kerja, babi di hutan juga kerja. Kalau hidup hanya untuk kerja dan hidup hanya untuk hidup, maka sebenarnya apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita mati tanpa arti, itu sama dengan tidak ada nilainya selama kita hidup. Makanya dikatakan kita ini tidak ubahnya dengan binatang. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Yang membedakan kita dengan binatang supaya kita tidak mati seperti binatang adalah bertingkahlah, berbuatlah, berbicaralah bukan seperti binatang. Keras ini. Tapi ini peringatan serius bagi kita semua. Berkata-katalah tidak seperti binatang. Itu anjing yang natakuti orang bukan menggigitnya, tapi menggonggongnya. Kemudian itu bahwa ada kena gigit, tapi lebih banyak kalau sudah menggonggong, orang sudah mulai ketakutan. Karena lebih takut terhadap itu. Nah, apa itu? Sesungguhnya, ya suara paling penting itu yang kemudian ditakuti manusia. Banyak suami-suami takut tinggal di rumah karena istrinya seperti anjing menggonggong. Walaupun belum pernah menggigit, tapi berbiasa ganasnya. Ya. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa bikin apa-apa. Lalu dia bilang, tidak pernah jiku apa-apakan. Tapi ya gonggongan itu sangat berat. Sangat. Itu yang pertama. Kenapa saya harus menyampaikan itu? Karena beberapa hari yang lalu saya lewat di Topoyo. Ada penjual peti mati. Ditulis di situ. Kalau minat silakan hubungi WA di bawah ini. Banyak orang yang Pak Pendeta, kenapa begitu? Kenapa harus itu peti mati kemudian dibikin memang? Saya bilang itu karena mereka memprogramkan kematian. Ini kematian, tadi malam saya katakan, ini kematian harus diprogramkan. Siapkah kita sudah untuk mati? Tidak bisa dibilang tidak siap. Harus siap. Siapnya kapan? Siapnya sekarang. Sekarang. Waktu kita itu hanya sekarang. Besok itu adalah harapan. Malah duka di lambi masiang. Tapi besok mulai tahun depan Pak Pendeta saya akan hidup lebih baik, saya mau bertobat. Oh belum tentu. Orang-orang yang mati atau meninggal hari ini itu, nah pikir mau ikut bons dah. 2023, siapnya untuk bons 2023, ternyata tidak sampai ke sana. Banyak kita di antara kita itu berpikir begitu, bahwa belum apa-apa, saya ini masih sehat, saya belum sakit. Mati itu bukan karena sehat, bukan karena sakit, atau bukan karena apa-apa, tapi karena keputusan Tuhan. Mati bisa terjadi kapan saja, karena kematian itu penyebab utamanya adalah keputusan Tuhan. Bukan karena penyakit, tapi keputusan Tuhan. Makanya biasa kita menemukan orang sakit sudah sangat lama, tapi belum meninggal. Itu. Jadi untuk itu, kita perlu memahami bahwa hidup ini harus berguna, harus bermanfaat. Supaya kita nanti mati tidak seperti binatang. Makanya pengkhotbah berkata, semua yang kita lakukan adalah kesia-siaan. Kita ini sama dengan binatang akan menjadi debu. Tapi yang tersisa adalah kenangan yang kita sudah buat. Semua yang sudah kita kerjakan. Semua yang kita sudah lakukan. Makanya kita selama ini tidak bisa berubah. Karena kita bilang lambat berubah. Karena kita bilang belum masih lama waktu, tunggu dulu. Saya bilang di PKB, Persekutuan Kaum Bapa, di gereja di mana saya melayani, saya bilang lebih baik kita terus ibadah PKB. Kenapa? Kalau masih ada laki-laki yang pukul istrinya, kalau masih ada laki-laki yang ada suami yang kasar sama istrinya, bubar saja kita ibadah PKB. Percuma, tidak ada gunanya. Ibadah itu dibuat agar kita bisa berubah. Kalau Anda rajin ke gereja tapi Anda tidak berubah, ada yang salah dalam kehidupan bergerejamu. Ada yang salah. Kalau ibu-ibu rajin persekutuan PPR tapi cerewetnya tidak pernah berkurang, ada yang salah. Mungkin hanya formalitas Anda pergi melakukan itu. Dan ingat,
satu hal yang harus ada dalam pikiran kita, bahwa kita ini bukan binatang, kita ini manusia. Manusia itu mempunyai budi pekerti, dan yang membuat manusia adalah sikap hidupnya. Dulu orang pernah bertanya kepada saya begini, Pak Pendeta, bagaimana kalau ada orang gila, lalu kemudian dia sudah membunuh kesana kemari, apa kita bisa bunuh orang gila itu? Saya katakan, ya, aturan kita tidak boleh membunuh, tetapi etika Kristen mengajarkan beberapa hal. Daripada dia membunuh banyak orang, makanya itu polisi bisa bunuh. Tapi yang dibunuh bukan manusianya. Karena manusia tanpa akal budi, manusia yang sudah tidak punya sifat kemanusiaan, bukan lagi manusia. Jadi manusia itu ada pada iman, akal budinya. Kalau dia sudah perkosa anaknya sendiri, dia bukan lagi manusia. Dia sudah hewan itu. Jadi yang dihentikan adalah karakternya yang tidak lagi berkarakter manusia. Jadi catatan serius kita untuk perenungan hari ini adalah orang tua kekasih kita meninggal tidak sebagai binatang. Jadi semakin kita merasa kehilangan, semakin berarti kehidupan seseorang. Kalau uang 1.000 rupiah itu hilang, tidak perlu lagi dicari. Tapi kalau uang 1 juta maka perlu dicari dengan serius. Bahkan satu kampung disuruh orang cari cincin kawin kalau jatuh. Kenapa? Karena itu begitu berarti. Demikian juga sebenarnya, semakin kita merasa kita kehilangan, maka sebenarnya semakin itu berarti bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang benar-benar meninggalkan kesan yang luar biasa dalam hidup kita. Waktu Mama Tua mau meninggal beberapa waktu yang lalu, saya katakan untuk keluarga sebagai konseling pastoral bahwa bersyukurlah bahwa Mama Tua sudah lama sakit, 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun sakit. Apa maknanya itu? Kalau Papa Tua dulu meninggal tiba-tiba, dan kalau ini juga meninggal tiba-tiba, pasti seluruh anaknya sedih. Wah, Tuhan tidak pernah beri kita kesempatan untuk urus orang tua kita. Tapi karena diberi waktu 10 tahun, seharusnya kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kita bilang, menderita kasih dan seterusnya, mungkin begini, mungkin begitu. Tidak. Ada maksud Tuhan bagi anak-anak. Nah, bengkok kesempatan. Dia beri Anda kesempatan untuk merawatnya sebagai ukuran betapa Anda mengasihi orang tua Anda. Sehingga ketika dia mati, seharusnya di balik kematiannya itu, keluarga bersyukur bahwa dia sudah pergi dalam damai sejahtera. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kalau hidup orang makin panjang. Pertama, mungkin dia karena saking sakitnya, dia bisa hilang pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang jaga juga bisa menjadi jenuh. Karena jenuh ya sembarang minta keluar dari mulut tak, no? Dan lain sebagainya, karena kita ini manusia terbatas. Sehingga dengan begitu selalu ada pertimbangan Tuhan yang terbaik. Dan untuk Indri di Toraja, saya kira kamu Indri disekolahkan sekolah pendeta, maksudnya agar di tengah seluruh itu keuntungannya menjadi punya keluarga sekolah teologi, bahwa di tengah seluruh pergumulan harusnya hadir sebagai orang yang memberi pencerahan, bukan orang yang penuh dengan yang makin menambah duka itu. Orang tua kekasih kita ini akan bahagia kalau engkau bisa menyelesaikan kuliahmu dengan baik. Itu harapannya. Dan jauh lebih sedih lagi, bahkan akan menambah kesedihan keluarga kalau gara-gara ini kamu tidak mampu menguasai diri dan membatalkan banyak rencana. Kamu sekarang sudah diproses Tuhan. Proses menjadi pendeta itu bukan hanya ketika sudah diurapi, tidak. Justru proses menjadi pendeta itu adalah proses dari awal. Proses dari awal dibentuk untuk menjadi pelayan itu tidak gampang. Tadi saya sudah cerita bahwa ketika saya sudah diurapi menjadi pendeta, saya baru 1 kali pulang kampung. Mama saya sakit dan dia buta. Tapi saya tidak pernah menceritakan ke banyak orang bahwa betapa pentingnya seorang pasma ada di sana. Kenapa? Saya beritahu ke dia, sudah saya nelpon, dia bilang, kenapa tidak pernah pulang? Saya sudah beritahu ke dia, Mama, sama mi itu, ketika saya sudah jadi pendeta ini, keluargaku itu adalah jemaatku. Sama mi itu kamu kukunjungi kalau ada orang sakit dan saya ke rumah sakit berdoa. Itu sama dengan saya sedang kunjungi Mama. Karena ini keluarga besarku sebagai satu jemaat, ya tadi ada yang melahirkan, ada yang sakit, ada yang bermasalah dan seterusnya, diurus semua oleh pendeta. Makanya menjadi pendeta itu tidak gampang, serius dan betul-betul mengerjakannya dengan sepenuh hati.
Selanjutnya, kita tuh selalu berpikir begini, dan itu yang hampir tidak menyelesaikan masalah. Kita selalu berbicara kepada orang yang pernah kita tolong. Kita bilang, sudah ditolong, tidak tahu balas budi. Sebenarnya itu ungkapan yang salah. Karena kita juga ini sudah banyak ditolong orang yang belum pernah kita tolong. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Jadilah manusia yang baik, yang menolong siapapun. Karena ingat, kita sudah lebih banyak ditolong orang yang belum pernah kita tolong. Baru berapa aja orang yang kita tolong, tapi orang-orang yang menolong kita itu sudah lebih banyak. Selamat bersyukur di balik duka cita ini. Kita tahu bahwa apa yang harus disyukuri. Mama tua pergi dalam damai sejahtera, di dalam iman. Rest and peace. Kita harus berkata, rest in love. Pergilah dalam cinta mama tua. Pergilah dalam cinta. Kami semua mengasihimu. Cinta kami besar, itulah kami menangis. Cinta kami besar, itulah kami bersedih. Cinta kami besar, tapi cinta kami yang besar itu harus mengantar mama tua berjumpa dengan penciptanya. Itu namanya rest in love. Turut berduka cita, itu bagian kecil, tapi berduka cita dalam cinta. Menangis, tapi penuh pengharapan bahwa kami mengantarmu dengan cinta dan kasih sayang menuju kepada Sang Pencipta. Harapan kita satu, semua kita harus tetap kuat di dalam iman. Karena kita yakin diperjumpakan dalam satu nama. Dia mati dalam Kristus, kita semua juga harus mati dalam Kristus. Sehingga kita nanti akan hidup dalam satu rumah. Rumah Bapa yang kekal. Itu harus menjadi tujuan kita. Persiapkan kematianmu. Jangan mati seperti binatang. Berbuatlah yang baik setiap hari. Jangan tunda berbuat baik. Bilang besok, hari ini. Apa yang bisa Anda lakukan yang baik, bikin supaya orang menjadi bahagia. Kalau kita mau membahagiakan orang, membahagiakan diri kita, buat orang lain lebih dulu bahagia. Belajarlah berkata-kata dengan sopan santun, belajarlah mengasihi, belajarlah melakukan yang baik. Maka orang-orang yang lain akan mengikuti itu. Anjing saja yang adalah binatang yang ganas, kalau terus dikasih makan dan dielus-elus, ini anjing, maka satu hari nanti ekornya akan goyang-goyang dan dia akan menjilat-jilat tuannya. Apalagi kalau manusia. Itu sudah ditinggalkan orang tua kita untuk kita. Peliharalah kasih persaudaraan, saling mengampuni tanpa harus memikirkan hal-hal yang buruk. Pasti dia menginginkan bahwa ya, si pakamaja-maja kok, tentu dalam itu jadilah bijak, jadilah orang tua. Demikian, dan Tuhan memampukan kita untuk merenungkan firman-Nya lebih dalam lagi. Amin. Ada kota yang indah, cerah, nampaklah bagi mata iman. Kidung Jemaat 226. Kita nyanyikan merespon perenungan firman Tuhan. Ada kota yang indah, cerah. Ada kota yang indah, cerah, nampaklah nanti sudah ini. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah. Indahnya saatnya, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota. Nun di sana bersama teman kita nyanyi pujian merdu. Nun di sana bersama teman kita nyanyi pujian. Selamanya sentosa tentram, selamanya sentosa rasa duka terhapus penuh, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai.
Indahnya saatnya kita jumpa di kota. Kita ulang refrain sambil membayangkan bahwa benar-benar nanti kelak kita akan mengalami hal ini. Indahnya saatnya. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari berdoa. Tuntun kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga, untuk selalu bermimpi bersama bahwa kelak di kota permai kami akan berkumpul, berjumpa dengan mama tua, berjumpa dengan orang-orang yang telah meninggal dalam Tuhan. Beri kami pemahaman bahwa misi besar kami adalah kota permai, di mana orang-orang yang kami kasihi menunggu kami di dalam sukacita. Tentu akan ada banyak perkara yang mengganggu misi besar itu, merusak dan mengajari kami bahwa dunia ini lebih penting. Untuk itu ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Jangan kami hidup seperti binatang, tapi ajari kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang punya iman, punya budi pekerti yang baik, bertingkah laku dan bertutur kata yang kami datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajari kami untuk membahagiakan orang lain, supaya hidup kami ini adalah hidup yang akan dikenang dan diceritakan kelak ketika kami mati, bahwa kami meninggal sebagai anak Tuhan. Walau kami berduka, kami bersyukur bahwa kami percaya Mama Tua sedang menunggu kami di kota permai. Proses kami untuk ke sana memang bukanlah proses yang mudah. Untuk itu kuatkan keluarga besar itu untuk saling topang menopang, rangkul merangkul, kasih mengasihi, supaya perjalanan menuju ke sana ada perjalanan yang dijalani dalam cinta dan kasih sayang, sehingga setiap kami, siapapun kami yang akan mengakhiri hidup ini, kami akan mengakhirinya meninggalkan gading, meninggalkan belang, meninggalkan nama baik sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam diri kami masing-masing, supaya kami berubah menjadi suami yang baik, berubah menjadi istri yang baik, berubah menjadi anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua dan takut akan Tuhan, berubah menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan membuat sesama bersyukur. Bapa di sorga, kami percaya bahwa anak-anak, keluarga dan saudara-saudara dari kekasih kami Mama Tua ini telah menerima dengan baik dan dalam iman dan dalam pengharapan tentang kepergiannya menuju kepada kekekalan. Sekarang ini kami diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menguburkannya dalam cinta dan kasih sayang. Tanggung jawab untuk menyelesaikan dan membuktikan bahwa betapa anak dan cucunya serta saudara-saudaranya mengasihinya. Tanggung jawab sebagai jemaat bahwa betapa kami harus menyelesaikan pekerjaan besar untuk memakamkan di dalam iman. Juga kami teringat dengan banyak keluarga yang mungkin masih berencana datang hari ini atau menerima berita ini dengan tetap harus ada di tempat masing-masing. Kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Seluruh orang yang bekerja mengurus seremonial ini sebagai ungkapan dan upacara cinta kasih, diberkatilah kiranya mereka. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan menjadi saluran berkat untuk hidup mereka. Jerih mereka tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran keluarga dan kami semua. Jikalau dalam kedukaan ini, jikalau selama merawat orang yang kami kasihi ini, ada keluh, ada kesah, ada ratap, ada tangis, kami mohon kiranya bahwa kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, ampunilah supaya tidak menghalangi berkat-Mu nyata dalam kehidupan keluarga ini. Dan biarlah mereka dikuatkan untuk mengangkat tanggung jawabnya di tengah, di ujung akhir kehidupan atau keberadaan orang tua kekasih ini. Kami akhiri harapan kami ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberi persembahan, bukan bersyukur atas duka cita ini, tapi bersyukur bahwa kita meski dalam duka cita, kita mempunyai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, menyanyi memuliakan Tuhan. Itu yang perlu kita syukuri. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami. Demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat 7. Mengantar kita memberi persembahan. Kita menyanyikan lagu Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat, Kirung Jemaat 402. Sambil kita beri persembahan kita dalam ibadah ini. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan jika Tuhanku membimbingku di malamku. Kuperlukan juru selamat agar ku dibimbingnya. Kuperlukan juru selamat agar ku melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tenang. Kita berdoa untuk persembahan. Kehadiran-Mu membuat kami bersyukur. Kehadiran-Mu melalui firman-Mu. Dan syukur itu kami ungkapkan dengan menikmati hadirat-Mu. Juga memberi persembahan dalam keterbatasan kami. Harapan kami bahwa ungkapan syukur ini menjadi alat untuk pemberitaan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Terimalah persembahan kami, baik berupa uang, bahkan lebih lagi, tubuh dan jiwa raga kami. Pakai menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Di dalam Tuhan saja harapanku, di dalam Tuhan saja harapanku. Sebab di sejahtera, dibukanya Yerusalem yang baru, dibukanya Yerusalem, kota Allah suci mulia, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Kita ulang refrain tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu dan serahkan hidup dan kehidupanmu untuk dipimpin Tuhan menuju kepada surga yang baka, dan untuk menjadi jaminanmu hidup dalam dunia ini, menanti masa-masa indah itu. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dekatkan dirimu, lalu dengan iman, terimalah jaminan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, akan tinggal di tengah-tengah kehidupan keluarga yang berluka ini, juga menyertai kamu sekalian, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah hari Minggu dan ibadah penghiburan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus menopang kita menjalani pergumulan ini dengan harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan ada bersama dengan kita. Demikian, salam. Dua kali itu salam hari ini dengan salam kehidupan. Balik tadi nyanyi kangen aku hari Minggu hari yang mulia.